Mr. Elsis, kembali lagi dengan saya, Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip, tapi fakta. Beda gini, dia tidak bisa menyatakan ini dia bertanya ya. Pada dasarnya, kalau orang bertanya itu karena orang tidak tahu, ya kan? Tuh cukup tidak tahu. Saya nggak tahu rumahnya dia di mana sih rumahnya. Saya nggak tahu dia kaya kerjaannya dari mana. Cukup. Tetapi Alvin Lim membuat jawaban, mengkreativitasi jawaban yang mengarah kepada hal-hal yang negatif saja, kayak penjual narkoba, perdagangan orang, pelacur. Semuanya yang dia ujarkan adalah terhadap profesi pramugari yang negatif. Coba kalau dia sekali-sekali ada aja satu kata dia ucapkan, saya nggak tahu hasilnya Novi kenapa bisa ngerawat ODGJ, apa pekerjaannya sebagai seorang pramugari, menyambi sebagai apa? Apakah sebagai dia bermain saham, berbisnis atau apa? Itu baru menurut saya ada hal yang positif. Dia berarti benar-benar memberikan opsi-opsi jawaban. Tapi kalau ini kan semuanya dijawabnya negatif. Lagi pula logikanya kalau orang bertanya dia nggak tahu jawabannya, salah dia juga sendiri. Ngapain dia bertanya tapi dia ngasih jawaban sendiri? Aneh kan? Orang bertanya tuh prinsipnya orang bertanya karena dia tidak tahu. Tapi kenapa dia bertanya tapi dia ngasih tahu jawaban? Dan jawabannya yang ke negatif-negatif semua. Tapi kan Alvin Lim yang selama ini ya kan frontal dengan perkara-perkara yang pernah ditangani, tapi juga dia pernah berstatement berapa ribu laporan dia siap untuk masang badan. Nah, kakak sendiri bisa menangkap perkara yang nggak apa-apa, itu hak dia, itu hak pribadi setiap orang. Dia siap dilaporkan, dia siap untuk melaporkan, itu adalah hak manusia di mata hukum. Semuanya mempunyai hak untuk dilaporkan atau hak untuk melaporkan. Itu hak pribadi dari seorang Alvin Lim. Untuk pramugari itu sendiri, dalam hati sendiri, yang disayangkan, apa sih dari Alvin Lim sendiri? Sebenarnya yang disayangkan udah cukup jelas ya. Dari pernyataan beliau yang menyatakan bahwa pramugari nyambi sebagai PLCR ini, itu yang sangat disayangkan. Padahal kalau tadi Pak Alvin Lim sempat bilang juga bahwa itu pertanyaan, sepertinya tidak ada intonasi bertanya di sana. Jadi menurut saya itu merupakan suatu pernyataan, dan yang disayangkan adalah kenapa harus membawa-bawa suatu pekerjaan ke arah yang negatif. Karena sebenarnya semua orang yang bekerja itu, profesi apapun itu harus kita hargai. Dan kenapa harus dikonotasikan dengan hal yang negatif dengan membawa pekerjaan itu yang cukup disayangkan. Oke. Untuk kakak sendiri sebagai lawyer, dengan melapor atau mensomasi seorang pramugari, ini kan apa sih? Para pramugari itu kan ada organisasi, ada tahap-tahap yang lebih tinggi. Sudah menghubungi nggak dengan perkara yang akan somasi Alvin Lim sendiri? Ya. Gimana? Untuk beberapa organisasi kami sudah berkomunikasi, namun kenapa keluarga pramugari Indonesia yang ditunjuk sebagai pihak pelapor, dikarenakan memang dari tim kami menyatakan ketersediaannya, karena yang lain-lain itu kan pasti sibuk ya Mas ya, gitu. Dan kita tidak bisa mengganggu asosiasi internal dari pramugari itu sendiri, seperti itu. Oke. Tapi ini untuk closing. Menurut ini disayangkan nggak sih Kak? Karena kan selama ini kan masih orang berfokus dengan donasi yang selama ini belum ada titik terang. Arus duitnya itu kemana dan siapa yang akan bisa dibantu? Disayangkan nggak sih Kak dengan Kakak ini? Sebenarnya saya cukup prihatin ya dengan permasalahan Agus, dengan permasalahan Teh Novi. Namun hal tersebut dengan kalimat Pak Alvin Lim itu malah justru membuat permasalahan ini menjadi sangat kisruh. Apalagi muncul kemarahan dari pramugari Indonesia dan juga internasional. Hal ini membuat kami cukup mempunyai tindakan tegas seperti itu. Tapi secara hukumnya harus ada fakta-fakta yang membuktikan bahwa dia itu kena undang-undang ya? Pasti. Karena itu kita tidak akan membuka apapun pasal yang menjerat Alvin Lim. Namun kita akan membuka pintu ruang untuk berbicara itikat baik, di antaranya dari tanggal hari ini sampai 2 hari ke depan. Oke. Tadi juga pernah dilihat ada yang pro dan kontra, ada yang support maju untuk pramugari, tapi juga ada yang
berkomen bahwa ini momen untuk tanda kutip pansus. Baik, sepertinya kalau untuk kalimat pansus itu sendiri tidak ada satupun yang dapat menyebutkan bahwa hal ini menjadi pansos bagi pramugari, karena apa yang disebutkan oleh Pak Alvin Lim justru hanya merugikan nama baik pramugari gitu. Begitu juga dengan akses-akses yang akan diakses oleh anak-anak ya. Itu kan sangat berbahaya bagi mental psikis yang orang tuanya bekerja sebagai pramugari. Oke. Untuk kakak sendiri sebagai pramugari, ada pesan untuk kakak sendiri untuk semua pramugari yang merasa sedikit sakit hati dengan statement ini? Pesan untuk Bapak Alvin Lim, saya harap untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, baik itu informasi maupun sebuah pernyataan maupun pertanyaan. Untuk teman-teman yang masih bekerja sebagai pramugari, tetap lakukan pekerjaan dengan baik dan safe flight, itu aja. Untuk sesama lawyer, Baik. apakah ini masuk ranahnya ada kode etik yang dilanggar? Sangat, karena sebagai lawyer yang baik tentunya tidak boleh untuk menghina siapapun yang berprofesi sebagai apapun. Itu tidak kita boleh benarkan untuk menghina profesi tersebut, yaitu sebagai PLCR. Satu. Kedua, kalau memang mungkin yang dipertanyakan oleh Pak Alvin Lim, akan lebih baik jika pertanyaannya mungkin Novi uangnya dari mana, apakah dia perusahaan tambang. Namun kan ini yang digiring adalah ke area-area hal yang negatif, sehingga muncul pastinya juga kemarahan-kemarahan dari profesi pramugari itu sendiri, seperti itu. Tapi kalau bicara kode etik, haruskah melaporkan ke pihak dewan? Ya, sebenarnya hal ini sudah ada disampaikan sama beberapa organisasi advokat. Ya, bahkan kami sebenarnya sudah banyak dukungan dari beberapa organisasi advokat yang siap mendukung kami, karena ini sangat mencoreng nama baik advokat, di mana advokat seharusnya sebagai penegak hukum dari tata bahasanya harus dijaga. Dan saya rasa memang kedepannya harus ada ilmu komunikasi yang baik dari seorang advokat. Tapi kan pastinya harus melaporkan ke dewan, Mbak. Ya, sebenarnya gini, ke Dewan, ke Kepolisian Republik Indonesia, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu semuanya bisa kita lakukan. Ke Kementerian Ketenagakerjaan, karena ini terkait dengan pekerjaan loh, di mana pekerjaan pramugari juga dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga dilindungi dari Undang-Undang Transportasi. Itu juga harus disampaikan. Saya sebenarnya kalau saya udah mau sekalian semuanya saya sapu jagat ini. Bila perlu sampai ke organisasi internasional, International Labour Organization. Kita tahu ILO itu banyak sekali konvensi ILO itu yang mau diratifikasi di Indonesia yang terkait dengan perlindungan pekerja perempuan di lingkungan pekerjaan. Kalau kita sampai bersuara seperti itu, mungkin bisa internasional yang menjadi memperhatikan seperti ini. Dan dampaknya pasti apa? Ke advokat juga, karena yang melakukan adalah advokat. Tapi ini oknum. Saya katakan lagi. Advokat ini kan juga lagi dalam keadaan yang kita anggap tidak baik-baik aja, dengan kondisi yang tidak baik-baik juga. Ada nggak rasa hati di dalam yang merasa wah dengan momen yang sakit-sakitan itu? Justru inilah saya juga berharap ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya bagi penegak hukum, bahwa di saat kita berbicara, di saat kita mengeluarkan pendapat, apalagi konten yang kita keluarkan itu sampai diupload di sebuah media sosial, itu sebaiknya harus kita pilih-pilih dulu mana yang harus untuk disampaikan ke publik. Semoga kedepannya dengan ada peristiwa seperti ini juga, ini mengedukasi juga nih rekan-rekan media juga jadi teredukasi, terus generasi-generasi muda juga teredukasi untuk sekarang kan zamannya media sosial nih sangat marak, jadi apapun yang akan kita sharing di media sosial sebaiknya di screening. Sebenarnya Mbak Alvin Lim tuh punya kok kesempatan untuk mengedit videonya sebelum mengupload, ya enggak? Ya enggak? Tapi kenapa tetap diupload? Kalau diperhatikan pada detik 12:50 itu
sepertinya ada yang menegur Alvin Lim kok ke samping kalau kita jeli gitu. Tapi kenapa dia udah terlanjur basah dia ucapkan dan sudah sampai titik. Oke, siap. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.